Oke teman-teman, balik lagi di YouTube Skutek. Di video kali ini kita mau unboxing lagi. Jadi ini adalah MacBook Air dan ini akan jadi new daily laptop ya. Jadi sebelumnya saya menggunakan laptop HP Pavilion Gaming 15 yang pakai Ryzen 5 generasi ketiga dengan VGA-nya GTX 1650. Dan kali ini ada MacBook Air M2. Kita lihat boxnya dulu ya. Dan kali ini kita mau unboxing untuk sebagai dokumentasi ya. Karena kalau beli online seperti biasa jangan lupa di unboxing. Lumayan berat ya. Dan ini kali pertama juga pakai MacBook ya. Jadi lumayan excited sama si MacBook Air ini. Nanti kita combine dengan si iPhone. Karena kalau satu ekosistem kan lebih enak ya. Oke, bentuk boxnya seperti ini. Ini sealnya di sini. Lalu bagian belakangnya seperti ini. Ini yang MacBook Air 13 inci. RAM-nya 8 GB dengan storage-nya 256 GB. Ini M2 chip. Di sini ada isi dari box-nya. Jadi ada spesifikasi singkatnya juga, dia 8 core CPU dan 8 core GPU. Layarnya 13,6 inci. Backlight display with True Tone. Lalu Thunderbolt, jadi kita bisa ngecas pakai USB-C, nggak harus pakai MagSafe ya, walaupun juga di paket penjualan si MacBook ini ada MagSafe-nya juga. Cuma nanti kita juga sudah beli charger GAN-nya, jadi biar kalau pergi-pergi bisa charger beberapa device sekaligus dengan satu adapter saja. Nanti kita bikin video unboxing-nya juga. Lalu di sini isi box-nya, MacBook-nya ada USB-C power adapter, lalu USB-C to MagSafe 3 kabel gitu. Di bagian kini ada logo Apple-nya. Di sini ada tulisan MacBook Air tadi sama. Oke, kita langsung buka aja biar nggak mantul istilahnya ya. Oke. Wah. Jadi kalau kita unboxing MacBook ataupun iPad itu nggak perlu cari-cari apa namanya cutter ataupun gunting karena sudah ada sealnya. Oke, di depan sini ada bentuk MacBook-nya. Di sini ada MagSafe-nya, lalu ini dua port Thunderbolt. Jadi kita perlu beli juga dongle. Saya belum punya dongle yang untuk ke HDMI ya, karena kan monitor saya masih HDMI, belum Type-C. Oke, ini dia MacBook-nya. Cukup ringan. Ini kalau saya baca tuh beratnya sekitar 1,24 kilo, jadi 1,2an kilo. Kita pinggirkan dulu, lalu di sini ada seperti biasa buku-buku, dan harusnya juga dapat stiker Apple ya. Oh ternyata nggak dapat stiker. Oh dapat coy. Ini kalau teman-teman bisa lihat di sini ada stiker Apple-nya, cuma ngambilnya gimana nggak tahu. Jadi ya wis biar di dalam aja. Lalu di sini ada kabel USB-C to MagSafe yang tentunya sudah braided ya. Mantap. Lalu sini ada adapternya kaki 3 karena ini region Singapura ya, ZPA. Lalu ini ada adapternya. Ini ditempel gini. Oke. Dan isi boxnya cuma itu aja, nggak ada yang lain ya. Jadi ada buku-buku, kabel USB, dan adaptornya. Tidak lebih dan tidak kurang. Oke, sekarang kita rapikan dulu dan langsung ke unitnya. Oke, ini dia MacBook Air M2 13,6 inci, dan kalau yang versi barunya kan si Apple mengeluarkan yang 15 inci dengan harga yang lebih mahal. Yang menarik dari si MacBook Air ini adalah ya dia kenceng pasti. Pertama dia kenceng, keduanya baterainya awet, dan kalau buat ngedit-ngedit itu walaupun tanpa dicolok dia tetap kencang performanya. Sedangkan kalau HP Pavilion Gaming tuh kalau nggak dicolok tuh kayak
agak kurang performanya. Utamanya kalau kita lagi ngedit di DaVinci. Kalau di CapCut sih so-so aja ya. Jadi kayak gini, ini warna apa ini ya? Starlight apa ya? Ini ada logo Apple-nya. Ini buat buka Excel-nya ya. Simple desainnya, nggak ada fan ya kalau MacBook Air ya. Ini tadi seperti yang di dus-nya tadi. Port MagSafe dan 2 port USB Type-C. Walaupun nggak ada kipasnya, tapi si MacBook Air ini adem. Jadi gitu. Tak kasih lihat sama si HP Pavilion Gaming. Oke, jadi segini jauhnya perbedaannya. Dan tentu jauh lebih berat si HP Pavilion Gaming-nya. Oke, lanjut kita buka, kita nyalakan dan kita setup. Nah, kayak gini ada touchpad-nya. Keyboardnya sih sama-sama aja kayak Windows ya. Harusnya gampang lah ya adaptasi ke MacBook. Dan tujuan pemakaiannya ya seperti biasa sehari-hari, nulis, script, terus ngeditnya mungkin lebih banyak pakai CapCut aja. Atau mungkin nanti kalau pengen yang lebih advance kita bisa pakai DaVinci lagi. Karena semenjak CapCut makin kesini makin oke, mungkin sekitar 4-5 bulan ini udah nggak pakai DaVinci ya, lebih milih ke CapCut. Oke, layout keyboardnya nggak jauh beda dengan layout keyboard Windows. Cuma sayangnya di sini tombol powernya ada di sini, jadi rawan ketekan. Dan kalau kita gini-gini, apa ya? Kalau tak bandingkan dengan HP itu dia lebih apa ya? Lebih jendol ya keyboardnya. Tapi kalau baca lihat orang-orang pakai MacBook sih katanya keyboardnya enak. Jadi nanti kita coba aja. Layarnya kayak gini, kelihatan kayak poninya. Kalau belum dinyalakan, poninya nggak kelihatan ya. Bezelnya main simetris dengan poni di bagian sini karena di sini ada kamera. Oke, kita langsung nyalakan dulu aja ya. Oh, di sini pentok ya. Jadi si MacBook ini nggak bisa sampai belum turun gitu ya. Jadi maksimalnya segini. Oke, kita nyalakan. Oke, jadi akhirnya sambil kita charger karena baterainya habis, ini kita pakai charger GAN kita. Kita setup dulu. Seperti biasa, setupnya sih mirip-mirip kayak di iPhone aja ya. Karena sama-sama Mac ya. To use English as the main language, press the return key. Maaf kalau agak kagok karena ya baru pertama megang MacBook ya. Mohon dimaklumi. Loh, ini taskbarnya cetik-cetik gitu. Jadi lebih satisfying ya. Not no. Oke. Oke, jadi kita sekalian setup untuk Apple ID-nya. Jadi kita samakan dengan Apple ID yang di iPhone. Nah, dia akan meminta kode verifikasi, tinggal teman-teman buka iPhone-nya. Klik allow dan input aja kode yang muncul di iPhone-nya. Oke, mungkin teman-teman kalau ada rekomendasi dongle yang bisa saya coba, komen aja di kolom komentar, nanti saya coba beli yang murah-murah aja, jangan yang terlalu mahal-mahal ya. Karena fungsi utamanya adalah buat USB-A sama si monitor yang masih pakai HDMI, belum punya motor yang Type-C guys, gitu. Yang udah kepikiran sih beli dongle-nya dari brand Origo ya, tapi cuma teman-teman ada brand lain yang mungkin menarik dan harganya affordable, tolong kasih tahu saya di kolom komentar. Thank you sekali. Kita masih setup dan layarnya sih kalau dilihat sini oke. Bezelnya sini simetris ya, sama cuma di sini ada poni sedikit karena ada kameranya. Keyboardnya sih enak buat ngetik, cuma ada beberapa yang perlu saya adaptasi karena layoutnya kan memang agak beda ya. Seperti ini, kalau di sini kontrol, di sini komen tuh kalau di Windows kontrol A ya. Sementara kontrol ini ternyata buat pindah ke home. Gitu. Kalau yang lain-lain belum dicoba, jadi masih harus
adaptasi sedikit lah. Oke, jadi setup gini tuh tergantung preferensi ya. Tinggal teman-teman sesuaikan sesuai kepengenannya aja. Dan ini dia tampilan pertama dari si MacBook Air M2-nya. Kayak gini. Setting. Jadi ternyata kalau ngeklik itu harus ditekan sampai bunyi cetek-cetek gitu. Ini M2 waranti sampai Agustus 2024. Ternyata sudah diaktifasi ya. OS-nya macOS Ventura. Nggak tahu kenapa kok sudah diaktifasi ya. Mungkin sama yang jual sudah dibuka terus di repack mungkin ya. Tapi ya nggak tahu juga karena di boxnya itu kan di bagian belakang nggak ada segelnya, jadi nggak ketahuan atau saya nggak tahu. Tapi yowis lah. Ini unit Inter. Kenapa beli yang ini? Karena yang iPod masih lumayan ya selisihnya ya. Jadi sama-sama aja fungsinya, cuma beda di kepala chargernya aja. Ini juga nantinya tentu bisa diupgrade ke Sonoma karena sudah muncul si Sonoma. Lagi ya, bingung mau nyoba-nyoba apa di sini karena belum tahu. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk video unboxingnya. Jadi kayak gini, masih perlu adaptasi karena baru pertama pindah ke MacBook Air ya. Kalau iPhone sih adaptasinya gampang, kalau MacBook ini ya harusnya gampang juga. Tinggal nanti install dan kita coba di keseharian, dan si HP-nya nanti bakal dijual. Itu sih karena Bapak Yoma juga ya. Lumayan uangnya bisa buat beli gadget yang lain atau beli pirantinya si MacBook ini, beli dongle dan lain sebagainya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video unboxing ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.